Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa, terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Disucikan Sepenuhnya, ditulis oleh Adam R. Halls. Kisah inspiratif baru-baru ini, saat saya dan istri membersihkan rumah untuk menyambut kedatangan tamu, saya menemukan beberapa noda gelap pada lantai keramik dapur kami yang berwarna putih. Saya sampai harus berjongkok untuk menggosok noda-noda ini.
Namun, saya segera tersadar bahwa semakin saya gosok, semakin saya melihat noda-noda lain. Setiap noda yang berhasil saya hilangkan hanya membuat noda lain terlihat lebih jelas. Lantai dapur kami mendadak tampak sangat kotor. Lalu, saya pun menyadari, seberapapun kerasnya saya menggosok, saya takkan pernah bisa membuat lantai ini bersih total. Kitab suci mengatakan sesuatu yang mirip tentang membersihkan diri. Upaya terbaik kita sendiri untuk mengatasi dosa akan selalu gagal. Nabi Yesaya yang prihatin bagaimana umat Allah, bangsa Israel, akan mengalami keselamatan darinya. Yesaya 64 ayat 5, menulis, "Kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Namun, Yesaya tahu bahwa selalu ada harapan melalui kebaikan Allah. Maka ia berdoa, "Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami." Yesaya tahu, hanya Allah yang dapat membersihkan apa yang tidak dapat kita bersihkan, hingga noda yang paling gelap sekalipun dapat menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Kita tidak dapat menghapus noda dosa dalam hati kita. Puji Tuhan, kita dapat menerima keselamatan di dalam Dia yang pengorbanannya memungkinkan kita untuk disucikan sepenuhnya. 1 Yohanes 1 ayat 7. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa rasanya sulit menerima pengampunan Allah? Mengapa kita tergoda untuk berusaha mengatasi dosa dengan kemampuan kita sendiri? Hal ini patut kamu ketahui. Di dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Perhatikan bahwa yang mengatakan kata-kata ini adalah Yesaya, seorang nabi, yang jelas sungguh-sungguh beriman. Perhatikan juga bahwa Yesaya tidak mengatakan, "Segala dosa kami seperti kain kotor." Ia juga tidak mengatakan, "Sebagian kesalehan kami seperti kain kotor." Ia mengatakan, "Segala kesalehan kami seperti kain kotor." Kalau segala kesalehan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah, bagaimana dengan dosa kita? Untuk itu mari kita membaca Yehezkiel 36 ayat 17. "Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Dosa dan kejahatan kita digambarkan seperti cemar kain." Apakah cemar kain itu? Cemar kain itu adalah kenajisan bulanan dari seorang perempuan, atau yang biasa disebut menstruasi. Kitab suci menggambarkan kesalehan kita seperti kain kotor, dan menggambarkan dosa dan kejahatan kita seperti cairan yang dikeluarkan oleh seorang perempuan pada saat mengalami datang bulan. Sebenarnya untuk memahami nas hari ini lebih dalam kita harus membaca ayat 5 yang mengatakan, "Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan, sesungguhnya
Engkau ini murka, sebab kami berdosa, terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Yesaya menjelaskan bahwa Tuhan menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Dalam frasa ini menyatakan bahwa Allah menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Secara etimologi kata dalam teks ini perlu dibahas mengenai istilah benar. Istilah benar dalam bahasa Ibrani adalah sedek, yang artinya rightness, righteousness, yaitu benar dan kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perikop tersebut penulis mengakui bahwa ada yang melakukan kebenaran tersebut? Sama sekali tidak. Perhatikan frasa selanjutnya. Engkau ini murka sebab kami berdosa, dan terhadap Engkau kami memberontak. Dan Yesaya menggunakan kalimat sejak dahulu kala. Istilah kami merupakan suatu sifat representatif dari semua orang, bahkan dari sejak dahulu kala. Yesaya tidak mengatakan mereka, tetapi kami. Yesaya mengakui bahwa mereka adalah orang yang berdosa atau memberontak kepada Allah. Lalu mengapa ada frasa, mereka yang melakukan yang benar? Kalimat ini merupakan tuntutan Allah untuk semua manusia agar hidup dalam keberadaan benar. Namun realitanya, Yesaya mengakui bahwa mereka justru adalah berdosa dan pemberontak. Dan hal ini diteguhkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23, yang isinya adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dalam Roma 3 ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hal ini sangat jelas bahwa dalam hal kebenaran, baik Yesaya dan Paulus menyatakan bahwa realita tidak ada yang benar. Dalam ayat 6, Yesaya menyimpulkan bahwa kesalehan mereka seperti kain kotor. Apakah mereka tidak pernah melakukan perbuatan moral yang benar? Pasti pernah, tetapi standar Allah dalam hal kebenaran layak disamakan dengan kain kotor atau kain lap. Jadi sangat jelas bahwa meskipun ada kalimat dalam ayat 5 yang mengatakan Allah menyongsong mereka yang melakukan yang benar, namun realitanya dalam konteks sama sekali mereka mengakui bahwa justru mereka adalah orang yang berdosa layak dimurkai. Perlu dipahami berdasarkan ayat 5 dan 6 serta disinkronkan dengan Roma 3 ayat 10 dan Roma 3 ayat 23 membuktikan bahwa sama sekali tidak ada satu orang pun yang benar-benar melakukan apa yang dituntut Allah sebagai suatu kebenaran berdasarkan standar Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memenuhi tuntutan Allah itu? Satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus harus menggenapi tuntutan Allah supaya kebenaran tersebut dianugerahkan kepada kita, yaitu kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah berdasarkan kepercayaan dan iman. Hal ini dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita tidak bisa mencapai kebenaran. Sebab kebenaran itu diberikan oleh Allah,
bukan berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat, atau hukum sipil, hukum seremonial dan hukum moral, melainkan berdasarkan iman. Karena itu, teruslah beriman kepada Yesus agar kita dibenarkannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.